Halo futsal lovers. Selamat datang kembali di channel Time Out. Tempatnya kita mengupas tuntas drama, taktik, dan aksi paling gila dari panggung olahraga tanah air. Setelah melewati puluhan pekan yang penuh keringat, air mata, dan drama benturan fisik yang luar biasa di fase kompetisi reguler, ajang futsal kasta tertinggi di Indonesia, Pro Futsal League musim 2025-2026 akhirnya resmi memasuki babak yang paling sakral, paling dinanti, dan paling kejam, Final Four. Dari belasan klub top yang saling sikut sejak tahun lalu, kini hanya tersisa 4 raksasa yang berdiri tegak. 4 tim dengan mental baja, taktik jenius, dan komposisi pemain kelas dunia yang siap mempertaruhkan segalanya demi satu trofi emas yang melambangkan supremasi futsal Indonesia. Mereka adalah Favage Banua, sang penguasa baru di puncak klasemen, sang mantan juara Asia Black Steel Papua di posisi runner-up, juara bertahan legendaris Bintang Timur Surabaya di peringkat ketiga, dan tim penuh kejutan dengan sejarah panjang, Cosmo JNE Jakarta di posisi keempat. Pertanyaannya, siapa yang punya napas paling panjang? Siapa yang bakal tergelincir di bawah tekanan magis babak gugur? Dan yang paling penting, taktik gila apa yang sudah disiapkan para pelatih di fase penentuan yang sangat krusial ini? Di video kali ini, Time Out akan membedah secara mendalam peta kekuatan, rapor perjalanan, hingga peta persaingan dari 4 tim yang berhasil lolos ke Final Four kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, amankan posisi duduk kalian, tekan tombol subscribe, dan mari kita bahas sampai tuntas. Kita mulai pembahasan dari tim yang menduduki tahta tertinggi sepanjang musim reguler ini, Favage Banua. Siapa yang menyangka? Tim yang merepresentasikan Kalimantan Selatan ini berhasil menjelma menjadi kekuatan baru yang luar biasa mengerikan dan memutus dominasi absolut tim-tim tradisional dari Pulau Jawa dan Papua. Konsistensi menjadi kata kunci bagi anak-anak Banua sepanjang musim ini. Skuad mereka tampil begitu cair, disiplin dalam bertahan, sekaligus sangat mematikan lewat skema serangan balik cepat maupun set piece. Di bawah komando Jenderal Pertahanan berpengalaman dan kombinasi pemain lokal yang sedang on fire, Favage memiliki fondasi yang luar biasa kokoh. Kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang yang mereka tunjukkan musim ini seringkali membuat pertahanan lawan kocar-kacir sebelum sempat menyusun strategi bertahan. Belum lagi ketajaman pilar asing mereka yang kerap menjadi pemecah kebuntuan di saat-saat kritis. Keberhasilan mereka mengakhiri regular series di posisi puncak bukanlah sebuah kebetulan atau faktor keberuntungan semata. Mental juara mereka diuji saat memenangkan laga-laga krusial di pekan-pekan berat, di mana mereka sukses mengamankan poin penuh saat tim-tim pesaingnya justru terpeleset. Namun, ada satu kutukan yang membayangi sang juara musim reguler di kompetisi futsal Indonesia. Di babak Final Four, semua poin dari awal musim dihapus. Semuanya kembali ke titik nol. Mental Favage Banua akan benar-benar diuji di fase gugur ini. Apakah mereka mampu mempertahankan konsistensi mengerikan ini sampai mengangkat trofi juara, atau justru terbebani dengan status beban peringkat pertama? Menarik untuk kita tunggu. Dari Kalimantan, kita terbang ke wilayah timur Indonesia. Di peringkat kedua klasemen, berdiri sang mantan juara Indonesia dan Asia, Black Steel Papua. Bicara soal Black Steel, kita sedang membicarakan sebuah warisan futsal modern yang syarat dengan keindahan, teknik individu tingkat tinggi, dan intensitas permainan yang super cepat. Musim ini, Black Steel tampil luar biasa menghibur. Mereka sempat kejar-kejaran poin dengan Favage Banua hingga pekan-pekan terakhir regular series, sebelum akhirnya harus puas finish di posisi runner-up dengan selisih poin yang sangat tipis. Kekuatan utama Black Steel terletak pada chemistry antar pemain yang sudah terbangun sejak lama serta transisi permainan yang sangat agresif. Ketika anak-anak Papua ini sudah memegang kendali bola, aliran serangan mereka mengalir seperti air bah yang susah dibendung. Kombinasi skillful individu yang dipadukan dengan kecepatan fisik di atas rata-rata membuat pertahanan lawan manapun pasti keteteran jika lengah sedetik saja. Melangkah ke babak final for musim ini membawa ambisi besar bagi tim kebanggaan masyarakat Papua ini untuk merebut kembali tahta yang sempat hilang. Karakter mereka yang tidak pernah takut menyerang, didukung oleh kolektivitas tim yang matang, membuat Black Steel selalu menjadi momok menakutkan di fase puncak. Di babak final for nanti, tidak ada ruang untuk kesalahan kecil.
Jika Black Steel mampu menjaga fokus di lini pertahanan sembari mempertahankan produktivitas gol mereka yang tinggi, trofi juara sangat mungkin kembali terbang ke tanah Papua. Di peringkat ketiga, mari kita sambut sang penguasa tahta dalam beberapa musim terakhir, Bintang Timur Surabaya, BTS. Bagi sebagian pengamat, melihat BTS finish di peringkat ketiga regular series musim ini mungkin dianggap sebagai sedikit penurunan performa jika dibandingkan dengan dominasi mereka di musim-musim sebelumnya. Tapi tunggu dulu. Jangan pernah sekali-kali meremehkan mentalitas sang juara bertahan. Skuad asal Surabaya ini dihuni oleh deretan pemain berlabel bintang dan pilar timnas Indonesia yang sudah kenyang pengalaman. Mereka adalah sekumpulan pemain yang sudah tahu persis bagaimana caranya memenangkan pertandingan krusial di bawah tekanan tensi tinggi. BTS mungkin sempat mengalami dinamika naik turun performa di musim reguler karena ketatnya persaingan kompetisi tahun ini, namun mereka tetap berhasil mengunci tiket Final Four dengan kepala tegak. Kelebihan utama dari Bintang Timur Surabaya adalah kedalaman skuad mereka yang sangat merata serta kematangan taktik yang luar biasa. Paket pertama dan paket kedua yang mereka turunkan hampir tidak memiliki kesenjangan kualitas. Siapapun yang berada di lapangan, intensitas tekanan dan pola permainan mereka tetap berjalan konsisten. Di babak Final Four, faktor pengalaman dan mentalitas juara seperti yang dimiliki BTS ini seringkali menjadi pembeda utama. Ketika tim lain mungkin gugup menghadapi atmosfer fase gugur, anak-anak Surabaya justru biasanya tampil semakin menggila. Apakah mereka mampu mencetak hat-trick juara atau justru tahta mereka runtuh musim ini? Terakhir, namun sama sekali tidak boleh dipandang sebelah mata, sang penghuni peringkat keempat yang dramatis, Cosmo JNE FC Jakarta. Jika ada tim yang paling layak disebut sebagai The Real Yellow Submarine, atau kuda hitam sejati di babak Final Four musim ini, jawabannya adalah Cosmo JNE. Mereka harus berjuang mati-matian hingga pekan-pekan terakhir musim reguler untuk bisa mengamankan slot terakhir ini, bersaing ketat dengan tim-tim papan tengah lainnya yang juga mengincar posisi 4 besar. Cosmo JNE adalah simbol dari kerja keras, semangat Spartan, dan determinasi tanpa batas. Di bawah asuhan tim pelatih yang cerdik, Cosmo JNE sukses menggabungkan talenta-talenta muda berbakat yang memiliki kecepatan, dengan ketenangan para pemain senior legendaris yang sudah memiliki jam terbang tinggi di liga. Secara taktik, Cosmo JNE adalah tim yang sangat fleksibel. Mereka bisa bermain sangat rapat dan mengandalkan serangan balik kilat. Namun mereka juga tidak canggung jika harus bermain terbuka dan menekan lawan sejak area pertahanan sendiri. Semangat juang pantang menyerah hingga detik terakhir pertandingan menjadi identitas utama tim berkaos kuning ini. Banyak pihak yang mungkin menilai Cosmo JNE lolos sebagai status underdog karena berada di posisi keempat. Namun ingat, dalam format Final Four, status klasemen reguler sudah tidak berlaku lagi. Cosmo JNE datang tanpa beban, dan tim yang bermain tanpa beban justru seringkali menjadi pembunuh raksasa yang paling mengerikan. Futsal Lovers, dengan komposisi 4 tim luar biasa ini, Favage Banua, Black Steel Papua, Bintang Timur Surabaya, dan Cosmo JNE, babak Final Four Pro Futsal League 2025-2026 dipastikan akan menjadi medan perang futsal paling akbar dan paling pecah sepanjang sejarah Liga. Peringkat pertama akan ditantang oleh sang kuda hitam, sementara peringkat 2 dan 3 akan saling hantam dalam laga yang dipastikan syarat gengsi dan tensi tinggi. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen taktik. Tidak ada lagi jatah untuk melakukan kesalahan bodoh. Siapa yang lengah, mereka akan langsung tersingkir. 2 tiket menuju babak grand final sudah menanti. Siapakah yang akan tersenyum puas mengangkat piala? Dan siapakah yang harus tertunduk lesu meratapi kegagalan di detik-detik terakhir? Futsal Indonesia benar-benar sedang berada di titik persaingan tertinggi. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih Futsal Lovers, dari keempat tim raksasa ini, siapa yang paling punya peluang besar untuk keluar sebagai juara Pro Futsal League musim 2025-2026? Tulis prediksi dan dukungan untuk tim kebanggaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman komunitas futsal kalian, dan pastinya subscribe channel Timeout agar kalian tidak ketinggalan update-update berita olahraga paling seru, tajam, dan terpercaya lainnya. Saya admin Timeout pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya, dan salam olahraga.